Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, berkah dalam. Betapa berbahagianya kita di penghujung bulan Agustus boleh kembali berjumpa dalam ibadah Ekumene Surakarta yang kita suka dan kita punya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tidak terasa kita akan mengakhiri bulan Agustus, di mana kita boleh merayakan kemerdekaan kita yang ke-76. Dan semua karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh nanti kelak memasuki 2 hari lagi bulan yang baru. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita mengawali persekutuan kita malam hari ini dengan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. 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 Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur petang hari ini menjelang penghujung bulan Agustus. Betapa kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan
pemulihan yang Engkau berikan buat kami, kebahagiaan, sukacita, walaupun di masa pandemi yang belum berakhir. Terima kasih karena kemurahan Tuhan begitu ada dan kami rasakan. Dan memulai ibadah persekutuan Oikumene, berkenan Roh Kudus Tuhan menuntun dan menjamah kami, melawat kami dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan selalu ditinggikan. Berkati persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di bulan Agustus memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76 dengan Indonesia Bangkit, Indonesia Pulih. Firman Tuhan boleh disampaikan oleh yang terhormat, kita hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Mindarto. Sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melalui beliau, kita siapkan hati kita dengan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir dimanapun ada Bapak Ibu Saudara, dan boleh menolong dan melawat kita semuanya. Roh Kudus hadir di sini. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kesempatan hari ini Engkau izinkan kami untuk bersekutu Tuhan. Sekalipun kami tidak bersekutu secara daging, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami, karena Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti segala firman-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Jadikan firman-Mu ini pelita bagi kaki kami semua dan juga terang bagi langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami boleh belajar firman-Mu supaya hidup kami dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang Kau mau. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, dan taruh mulut-Mu dalam mulutku, taruh hati-Mu dalam hatiku, supaya apa yang Ku sampaikan lewat firman-Mu ini merupakan rema-Mu Tuhan, supaya kami semua mengerti bahwa firman-Mu ya dan amin, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga bungkus anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu dengan kuasa wibawa-Mu, sehingga tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mencuri kemuliaan-Mu lewat pikiran anak-anak-Mu, tetapi anak-anak-Mu boleh fokus akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita semua belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita juga bertepatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya percaya saudara-saudara bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun kepada bangsa Indonesia merupakan kemerdekaan yang diberikan secara fisik, sehingga bangsa kita memiliki kedaulatan penuh untuk bisa mengatur dan bisa mempertahankan keutuhan wilayah dan juga menjaga keselamatan bangsa dan negara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan mungkin hari ini adalah hari yang mungkin menjenuhkan, hari mungkin yang membosankan karena anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah pandemi. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema dalam firman Tuhan. Saya akan berikan tema kemerdekaan di tengah masalah. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya kemerdekaan di tengah masalah ini bagi anak Tuhan adalah suatu kemerdekaan yang sejati sesungguhnya. Karena setiap anak-anak Tuhan yang mampu mengatasi masalah, maka anak-anak Tuhan bisa naik level atau going to the next level. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kalau hari-hari ini saudara merasa kemerdekaannya terbelenggu karena saudara tidak bisa pergi ke kafe, saudara tidak bisa pergi ke mall, saudara tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, saudara tidak bisa lagi ngobrol bareng dengan teman-teman secara fisik. Tetapi saya percaya saudara, kalau kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah secara fisik, tetapi sesungguhnya anak-anak Tuhan diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan bukan penjajah, tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan yang sejati. Karena apa? Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul merdeka dari segala belenggu-belenggu dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan, mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Kita lihat bahwa kemerdekaan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan adalah kemerdekaan yang dari Tuhan. Nah, mari kita baca dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Judulnya adalah kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita mau belajar dari bangsa Israel, kalau Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Tetapi bangsa Israel itu selama 430 tahun. Nah, selama 430 tahun itu bangsa Israel menanggung beban yaitu roh perbudakan. Makanya Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Ada 3 hal pokok yang saya pelajari, bahwa kemerdekaan yang pertama yang diberikan Tuhan adalah kita terlepas dari roh perbudakan. Bangsa Indonesia dilepas oleh Belanda secara fisik supaya bangsa Indonesia tidak bergantung kepada penjajahan. Nah, bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun, disitulah bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa? Betul-betul roh perbudakan dalam hidupnya akan dilepaskan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau saudara pelajari bangsa Israel, bagaimana jatuh bangunnya bangsa Israel, karena apa? Mereka selalu kembali kepada roh perbudakan yang ada di Mesir. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu menyalahkan Musa. Mereka selalu ingin kembali kepada roh perbudakan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini mari kita belajar. Ada 3 hal pokok yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tentang kemerdekaan itu sendiri. Yang pertama, kita dilepaskan dari apa? Roh perbudakan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan merasa hidupnya masih mengandalkan segala sesuatu melebihi Tuhan, kita sesungguhnya sudah diperbudak oleh sesuatu itu sendiri. Misalnya saudara, kalau saudara saat ini memiliki hobi, ya,
Sehingga kadang-kadang kita lupa adanya persekutuan, kita lupa adanya kebaktian, kita lupa adalah pelayanan. Karena apa? Kita diperbudak dengan hobi kita. Kita dibelenggu oleh keinginan pikiran kita untuk kita tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, ingat saudara, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah pandemi. Tetapi yakinlah bahwa saudara-saudara akan dilepaskan dari roh perbudakan. Maka pandemi ini kalau kita lihat secara persepsi Tuhan, justru kita ini sekarang merdeka, saudara. Merdeka karena apa? Kita tidak lagi menyalurkan hobi kita yang dulunya kita suka jalan-jalan, yang hobinya kita dulu suka masuk keluar mall, yang dulunya kita suka hobinya itu ngafe, yang dulunya kita suka masuk keluar diskotik. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari-hari ini kita bisa stay di rumah. Kita bisa tinggal di rumah bersekutu dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bisa saat teduh, kita bisa membaca firman. Maka justru kemerdekaan yang sejati ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Nah, saudara, yang kedua, kemerdekaan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Yang kedua adalah kita dilepaskan oleh roh ketakutan. Nah, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini memiliki roh ketakutan, khususnya menghadapi pandemi ini. Nah, roh ketakutan ini kita bedakan. Ada roh ketakutan, tapi ada juga orang, wah kamu kok takut sekali sih, oh kamu kok paranoid sekali. Tapi sebaliknya sesungguhnya orang itu tidak takut, tapi orang itu berjaga-jaga. Nah ini saudara, beda-beda tipis. Ada orang yang dia melakukan berjaga-jaga, hidupnya perfect, dia sering cuci tangan, dia sering memakai masker, dia juga kalau bicara sama orang dia menjaga jarak, dia juga tidak bergerombol dengan orang. Itu bukan berarti dia takut, dia menjaga, namanya berjaga-jaga. Nah banyak orang mengejas orang atau menghakimi orang dengan orang melakukan itu, wah kamu kok takut banget sih, kamu menjadi orang kok penakut banget. Bukan saudara, kita justru melakukan itu supaya hidup kita tertib. Kita punya tanggung jawab kepada bangsa ini. Kita harus menghargai keputusan pemerintah bahwa kita harus tetap mau pakai masker, cuci tangan, kita menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, itu sesungguhnya bukan takut, saudara. Itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau sekarang istilahnya adalah new normal. Itulah sesungguhnya hidup kita. Yang dulu habit kita bukan seperti itu. Ya, dulu habitnya orang hidup jorok, hidup seenaknya, hidup ya tidak pernah menjaga kebersihan. Nah, new normal sekarang ini menuntut kita untuk melakukan itu. Tetapi itu bukan berarti kita takut. Ya, kalau kita habis pergi keluar, ya kita merasa bahwa tadi kita habis bertemu dengan orang banyak, ya pulang kita mandi, ganti baju. Itu sesungguhnya menjaga kita supaya kita tidak terpapar oleh COVID. Itu sesungguhnya adalah berjaga-jaga supaya tubuh bait Allah ini tetap kuat. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, yang saya maksud roh ketakutan hari-hari ini, banyak orang merasa takut. Takut karena apa? Mungkin takut karena sekarang tidak ada pekerjaan. Ya, kita sekarang takut karena pelayanan kita tidak bisa ketemu muka dengan muka sehingga kita takut kehilangan jemaat. Tidak perlu, saudara. Yesus sendiri mengatakan bahwa justru Yesus lebih mengutamakan untuk mengasihi sesama manusia dan melayani daripada kurban sembelihan dan kurban bakaran. Artinya apa? Seremonial itu tidak usah menakutkan kita untuk kita takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan berkat. Tidak, saudara. Kita sudah diberikan teknologi. Banyak orang-orang memiliki kreasi yang baru sekarang untuk bisa bekerja, tidak harus mengandalkan secara fisik, tetapi dia bisa juga mengandalkan teknologi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kejadian yang ada di dunia ini semua ada di bawah kontrol Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah tinggal diam. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan berkehendak. Nah, dengan kehendak Tuhan yang jadi, maka anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Serahkan kepada Tuhan.
Kalau memang kehendak-Mu seperti ini Tuhan, mampukan kami semua untuk mengalaminya. Mampukan kami semua untuk melewatinya bersama Engkau. Oleh sebab itu saudara, roh ketakutan hari-hari ini ayo kita tanggalkan saudara. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Karena apa? Saudara diberikan hikmat akal budi. Dengan kondisi saat ini, sekalipun saudara tidak berjumpa face to face, tetapi saudara diberikan fasilitas melalui apa? Melalui teknologi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita pandemi nanti berakhir, anak-anak Tuhan lebih memiliki iman rohani yang makin meningkat. Karena apa? Dengan tidak perlu dia harus malu atau takut sama hamba Tuhan, wah saya nggak enak, sehingga ke gereja hanya karena kewajiban, karena agamawi. Tetapi kalau saudara sekarang ini justru saudara memang rindu dengan Tuhan, saudara memiliki kerinduan untuk melekat dengan Tuhan, saudara tidak perlu ketemu siapapun, saudara pasti memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, hari-hari ini kita tidak perlu takut dengan segala sesuatunya membatasi kita bergaul ataupun mungkin bersekutu atau mungkin juga pekerjaan, saudara tidak perlu takut. Karena apa saudara? Segala sesuatunya ada di dalam kontrol Tuhan. Dan saudara, saya yakin ada jalan keluar. Dalam kehidupan kita akan dibentuk dengan cara yang berbeda. Dengan bekerja tidak harus face to face, tidak harus persekutuan dengan face to face yang seperti dulu seremonial. Tetapi justru kita dalam kondisi seperti ini saudara, kita justru makin memiliki tingkat iman rohani yang lebih tinggi. Kita punya kerinduan dengan Tuhan. Kita membaca firman, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita lebih memiliki leluasa untuk bergaul karib dengan Tuhan. Nah yang ketiga saudara-saudara, saya pelajari di sini, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan ialah kita dilepaskan dari roh ketidakkudusan. Nah banyak saudara-saudara masih banyak yang dibelenggu dengan roh-roh kenajisan ya. Kalau saudara dalam kondisi tidak pandemi, mungkin saudara berkata-kata dengan orang yang mungkin tidak layak disampaikan atau diucapkan oleh anak-anak Tuhan, atau mungkin kita justru banyak hidup di dalam kenajisan, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan teman-teman kita yang kita tidak sadar, justru kita hidup di dalam ketidakkudusan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dengan kita menghadapi pandemi ini, maka kita justru bisa terus menjaga kekudusan kita lewat apa saudara? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kemerdekaan kita hari-hari ini saudara, di tengah masalah ini, justru bagi anak-anak Tuhan adalah merupakan kemerdekaan yang sejati. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 13. Nah, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Nah, saudara-saudara lihat, bedanya kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah kepada bangsa kita secara fisik dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, itu beda saudara. Kalau kemerdekaan diberikan oleh penjajah kepada bangsa kita diberikan kebebasan untuk mengatur bangsa kita sendiri. Bebas sebebas-bebasnya. Ya, karena bangsa kita memiliki kedaulatan. Nah, tetapi kalau di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, justru kemerdekaan itu tidak boleh digunakan semenang-menang. Kita baca di dalam ayat 13 tadi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita justru dikasih kemerdekaan bukan berarti kita merdeka euforia seenaknya. Kita hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, ini menarik bagi kita bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan, tetapi hidup kita ini kan hidup dalam dosa. Tetapi justru Tuhan memberikan kemerdekaan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi, saudara. Justru itulah yang membedakan mengapa kemerdekaan secara fisik diberikan oleh penjajah kepada bangsa kita dan kemerdekaan anak-anak Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa, saudara?
ketika engkau diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, engkau betul-betul merdeka dari dosa. Nah, ini saudara-saudara yang menarik bagi kita. Banyak anak-anak Tuhan justru diberikan hukum, ketetapan, ya, aturan-aturan oleh Tuhan. Justru anak-anak tidak mampu. Justru harusnya kalau kita diberikan hukum, ketetapan, aturan-aturan oleh Tuhan, itu justru yang akan menuju kepada apa yang dimaksud oleh kemerdekaan anak Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudari Tuhan, itulah yang membedakan mengapa Tuhan memberikan kita kemerdekaan supaya kita tidak terikat oleh satu belenggu perbudakan. Yang kedua, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Dan yang ketiga, kita tidak hidup di dalam kenajisan. Kita hidup terus di dalam kekudusan. Nah, kemerdekaan inilah yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita kalau kita mampu untuk menerima 3 pokok kemerdekaan tadi, maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai kemerdekaan itu? Karena sulit bagi kita untuk kita bisa betul-betul merdeka. Karena apa? Karena kita masih mengasihani daging kita sendiri. Daging ini memang mau nyaman, saudara. Ya toh? Justru daging inilah yang mau nyaman. Tetapi Tuhan menginginkan engkau harus merdeka di dalam roh. Engkau harus mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Hidup tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, saudara-saudari kasih diri, ada 3 hal yang saya pelajari untuk bisa mencapai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel dirubah secara fisik. Itu, saudara, itu selama berapa, saudara? Hampir, kalau dia di dalam pembuangan, dia 70 tahun, saudara. Di Babel 70 tahun. Dalam keluar dari Mesir, dia 40 tahun. Ya, sudah 110 tahun, saudara. Untuk merubah bangsa Israel itu, saudara, secara roh itu sulit, saudara. Itu sulit. Ya, karena apa? Sudah dijajah di dalam perbudakan 430 tahun. Kemudian dia keluar menuju ke tanah perjanjian 40 tahun berputar-putar. Tetap tidak berubah, saudara. Padahal dia akan dimerdekakan. Tetapi apa? Dagingnya mengikat dia. Pikirannya mengikat dia. Maka dia dibuang lagi kepada pembuangan ke Babel. Selama berapa? 70 tahun. Dan itu pun tidak merubah dirinya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Kita orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Kita sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap membawa bangsa yang tegar tengkuk itu untuk menggenapi janjinya. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, hidup kita juga demikian, saudara. Kalau kita pengen betul-betul merdeka, ayo saudara, kita bisa menikmati kemerdekaan yang diberikan Tuhan. Yang pertama, kita baca di dalam Yeskiel 36, ayat yang ke-26. Saudara-saudara, kita baca di dalam Yeskiel 36, ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kalau betul-betul diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara harus memiliki paradigma yang baru. Karena Tuhan sendiri yang memberikan, bahwa saudara akan diberikan roh yang baru, hati yang baru. Cara pandang yang baru, saudara. Roh kita harus roh yang baru, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan peraturan-peraturan ketetapannya Tuhan tanpa kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Karena banyak orang menganggap kalau Tuhan kok seakan-akan ikut Tuhan Yesus kok susah banget gini, nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, kita mau berbuat gini dosa, ini dosa.
Bukan, karena Allah kita adalah Allah yang betul-betul memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi kalau kita diberikan kebebasan, kemerdekaan, bukan berarti kemerdekaan itu kita gunakan seenak kita sendiri. Tapi ketika kita diberikan roh yang baru dan hati yang baru, kita bisa mengetahui bahwa hal-hal yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara akan mengetahui itu, saudara. Oleh sebab itu, ayo kita lihat paradigma kita dalam kondisi pandemi ini. Jangan saudara merasa, waduh aku jenuh, secara daging aku bosan, secara daging aku ini sudah rasanya suntuk. Saudara kepinginnya keluar lepas seperti kuda keluar dari kandang. Tidak, saudara. Kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan, saudara selalu menikmati hadirat Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, saudara akan menikmati kasih karunia. Saudara akan menikmati kenyamanan. Jujur saudara, saya di rumah sekarang fine-fine saja, enak-enak saja. Karena apa? Habit saya sudah tiap hari saya membaca firman saat teduh, tiap hari saya berdoa dengan istri saya bisa berdoa dengan anak saya bisa melihat film-film yang rohani yang di dalam TV, dan saya juga bisa menikmati pujian dan penyembahan. Saya kira saudara, kalau kita sudah membiasakan hidup kita hidup dengan roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya saudara, hidup ini tidak lagi menjadi orang yang seakan-akan kita orang yang paling menderita, saudara. Nah, yang kedua saudara, kalau saudara ingin menikmati kemerdekaan yang benar-benar merdeka diberikan Tuhan, yang kedua, kita harus hidup dalam firman, karena firman merupakan kebenaran. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan hidup tidak dalam firman, hidup dalam logika. Nah, ini yang susah untuk bagi kita, saudara. Kita belajar dari Ayub. Ayub itu mendapatkan penderitaan. Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Karena apa? Iblis pun pamitan sama Tuhan. Kalau saya mau menghancurkan kehidupannya Ayub, tapi diberikan batas sama Tuhan. Jangan engkau sentuh rohnya atau jiwanya, karena itu milikku. Bukan berarti kalau Ayub menderita itu tidak di bawah kontrol Tuhan. Bukan. Tuhan tahu, tetapi Tuhan membiarkan itu karena apa? Karena Tuhan bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saudara saat ini hidup di dalam tuntunan firman, saudara bisa mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka hidup di dalam firman ini kita harus benar-benar hidup dalam tuntunannya, saudara. Jangan sedikit-sedikit kalau saudara mengalami penderitaan, wah ini pasti saya dosa. Wah ini karena ada kejadian ini berarti kamu tidak kudus. Kadang-kadang kita ini selalu menghakimi orang, kalau kita yang negatif seakan-akan Tuhan itu yang mengizinkan. Bukan itu, saudara. Kita harus tahu, saudara, setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita kalau hidup dalam firman, yang pertama tadi kita hidup di dalam roh yang benar, maka kita itu mengucap syukur. Karena apa? Kalau kita mampu keluar dari permasalahan itu, saya yakin saudara akan naik level. Saudara akan memiliki tingkat iman rohani yang tinggi. Nah, coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, saudara ya. Kita baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini pada saat Yesus memberikan firman, banyak orang Yahudi yang meresponi dengan baik. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Nah, orang-orang Yahudi pun ditekankan, kamu harus hidup di dalam firman-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa di dalam Yesus adalah hidup dalam kebenaran. Tidak ada satupun perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu sesuatu yang hanya janji-janji. Tidak, saudara, itu kebenaran. Nah, kita anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita tidak mampu melakukan firman itu karena apa? Wah, ini bukan untuk saya.
Wah, ini bukan bagian saya. Seakan-akan firman Tuhan itu masih bisa ditawar-tawar. Enggak, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam firman. Dan firman itulah kebenaran dari apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita hidup di dalam firman. Saudara-saudara, yakinlah apa yang terjadi saat ini, saudara, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Tidak mungkin tidak di bawah kontrol Tuhan. Saya yakin dan percaya. Saudara harus belajar bagaimana Musa diperintahkan mengeluarkan bangsa Israel. Tetapi di lain pihak, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini kan suatu kayak bertolak belakang, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita hidup di dalam firman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya berakhirnya pandemi ini, maka akan muncul anak-anak Tuhan yang militansi. Anak-anak Tuhan yang memiliki tingkat iman rohani yang luar biasa. Tidak lagi bergantung kepada orang lain. Dia bersekutu urusan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Dia bergaul karib. Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dia tidak lagi bergantung dengan siapapun. Dia melayani Tuhan bukan karena disuruh. Dia melayani Tuhan bukan karena sungkan. Dia melayani Tuhan bukan karena ini sudah jadwalnya. Bukan, saudara. Kalau kondisi sekarang ini, saudara diperintahkan hidup dalam firman. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya dengan berakhirnya pandemi ini, saudara akan keluar menjadi orang-orang pemenang. Karena apa? Kebenaran ada dalam firman ini. Dan saya yakin dan percaya, apapun kondisi saat ini, semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan punya kehendak. Dan kita tidak tahu, kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan? Ya, kita harus tahu, saudara, bahwa kita harus hidup dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Kita harus mau hidup dengan Roh Kudus. Ya, karena apa? Roh Kudus itu adalah memang yang diberikan Tuhan. Janji Tuhan di dalam Kisah Rasul ketika Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik, dia mengatakan, aku akan mengutus seorang penolong yang akan menyertai engkau. Dan akan menyertai engkau dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara diberikan Roh Kudus. Oleh sebab itu hari-hari ini ayo kita bergaul dengan Roh Kudus. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan apa di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, kalau kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 17, di mana Roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara-saudara kepengen merdeka dari dunia ini, saudara tidak lagi dibelenggu oleh roh perbudakan. Saudara tidak lagi dibelenggu oleh roh ketakutan. Saudara tidak lagi dibelenggu dengan roh kenajisan. Saudara hanya bisa mengatasinya kalau saudara hidup dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau sedikit bersaksi, saudara. Ketika saya sulit tidur, saudara. Mengapa saya sulit tidur? Kadang-kadang pikiran kita ini dibelenggu dengan adanya tugas, ya, adanya hal-hal yang sifatnya duniawi, ada masalah-masalah daging yang membuat kita itu justru diikat oleh iblis. Kadang-kadang mau tidur pun masih memikirkan hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Nah, ketika saya sudah membiasakan setiap saya mau tidur saya ngomong ini, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, aku mau tidur dalam hadirat-Mu. Kosongkan pikiranku, hanya Engkau yang punya kedaulatan. Engkau yang punya kuasa untuk mengisi kepikiranku. Tenangkan hatiku dan aku mau tidur dalam hadirat-Mu. Sekarang saudara kadang-kadang saya bisa tidur pulas gitu. Tidak terjaga di tengah-tengah waktu. Kami bisa tidur kadang-kadang sampai bangun jam 4:30, jam 5. Sudah segar tuh. Dulu kita bisa tidur, kita terjaga pas jam 2, mau tidur lagi susah banget, kadang-kadang bisa 1 jam kita baru bisa tidur lagi. Saudara sudah dikasih Tuhan, kalau kita hidup dengan Roh Kudus, saudara,
saya yakin dan percaya saudara tidak memiliki kesedihan karena dia adalah roh yang lemah lembut, roh yang penuh kasih, dia adalah roh yang menghiburkan kita saudara. Kita bisa berbicara dengan dia saudara. Saya pun ketika sedih saudara, saya diam, saya berbicara dengan dia walaupun saya bilang Tuhan sekalipun engkau enggak menjawab apa yang kusampaikan. Tapi saya yakin dan percaya semua apa yang kukatakan pasti engkau mencatatnya. Dan saya percaya semua anak-anak Tuhan kalau memiliki masalah persoalan, ajak ngomong Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa berdialog dengan dia, Tuhan, hari ini aku susah Tuhan. Hari ini justru aku susah karena aku memikirkan hal-hal yang sulit untuk saya lepaskan. Tuhan ngomong begini, memang yang paling susah kamu. Banyak orang lebih susah dari kamu. Ketika saya juga mengalami kekurangan saudara secara finansial. Tuhan ngomong begini. Kamu kurang apa yang kuberikan kepadamu hingga saat ini. Banyak orang yang lebih susah dari kamu. Mengapa kamu seakan-akan egois? Sepertinya kamu orang yang paling susah. Roh Kudus bisa menghiburkan gitu. Ketika saya juga memiliki rancangan yang justru membuat keinginan pikiranku sendiri. Contoh misalnya, saya menginginkan anak saya itu kalau boleh sekolah aja lah di dalam negeri. Saya tidak mau buang-buang uang untuk apa. Tetapi justru Tuhan menegur saya. Justru engkau menjadi batu sandungan buat rancanganku kepada anakmu. Loh, Roh Kudus itu bisa ngomong gitu. Sehingga saya merenungkan apa Tuhan yang aku lakukan kalau aku menghambat rancanganmu. Iya. Saya sekarang memberikan anakmu supaya dia nggak lulus dalam negeri. Itu bukan keinginannya dia, bukan. Tapi Tuhan punya maksud. Karena aku menginginkan anakmu punya urusan pribadi dengan saya. Anakmu punya rancangan tersendiri dari bagiku. Sehingga apa saudara? Kadang-kadang kita tidak sadar sebagai orang tua, kita itu punya keinginan kalau anaknya itu diginikan. Justru kadang-kadang sesungguhnya kita itu menghambat rancangan Tuhan terjadi dalam hidup anak itu. Makanya saya berdoanya, Tuhan, saya yakin aku mengasihi anakku. Tetapi engkau lebih mengasihi daripada aku. Tuhan, aku punya rancangan buat anakku untuk seperti ini. Tetapi aku yakin dan percaya bahwa engkau punya rancangan yang lebih hebat terhadap anak saya daripada rancanganku. Sehingga Roh Kudus itu menghiburkan hidup kita. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Ketika kita mulai dominan kepikiran kita, logika kita, maka Tuhan mengingatkan lewat Roh Kudus. Nah, hari-hari ini saudara, kalau saudara pengen merdeka, betul-betul kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Galatia 5 tadi. Ayo saudara, kita lepaskan semua belenggu-belenggu tadi. Kita lepaskan semua roh-roh perbudakan tadi. Lewat apa saudara? Yang pertama, kita harus mau hidup di dalam firman. Yang kedua, kita harus mau hidup di dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus mau diubahkan, memiliki roh yang baru dan hati yang baru. Memandang persepsi segala sesuatunya, bukan pikiran-pikiran yang lama dulu. Bukan kita seakan-akan tidak mau keluar dari kenyamanan yang dulu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bisa meresponi 3 tadi saudara, saya yakin saudara akan bisa melepaskan belenggu-belenggu itu dan saudara akan betul-betul menjadi murid Tuhan yang merdeka. Saya yakin dan percaya firman Tuhan hari ini akan mengubah hidup saudara untuk memandang permasalahan ini menjadi kemerdekaan bagi saudara dan saya. Karena saudara tidak lagi dibelenggu oleh hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang menyamankan hidup kita, hal-hal yang membuat kita justru berbuat najis. Tetapi kita hidup dalam persekutuan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan hidup memiliki damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan bersama mempersiapkan hati untuk boleh masuk dalam doa syafaat. Pendeta Yosua Pusuk, sarjana teologi, akan memimpin kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan doa oikumene se-Surakarta, mari kita memanjatkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur pada saat sore harinya Tuhan,
kami sudah memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi ya Tuhan, bahkan para pemimpin kami mulai daripada Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, para menteri, para gubernur di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, para wali kota, para bupati, para camat ya Tuhan, demikian juga Pak Lurah ya Tuhan di seluruh Indonesia ini, kepala desa, Pak RT RW ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, seluruh masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Kami sedang berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, berkatilah bangsa kami ya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, masa pandemi. Pemerintah sudah bekerja keras ya Tuhan, dengan segala daya dan upaya sudah dilakukan ya Tuhan untuk menanganinya. Tapi kami akan percaya oleh karena campur tangan-Mu dan pertolongan-Mu, semua akan menjadi baik. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Demikian juga TNI Polri ya Tuhan. Biar kami semua sama-sama bahu-membahu dalam membangun bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini ya Tuhan. Supaya berkat-berkat Allah melimpah-limpah bagi bangsa kami ini. Biarlah kami senantiasa mengandalkan kekuatan dan kuasa ilahi-Mu ya Tuhan. Sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, juga berdoa bagi kota kami, kota Surakarta ini ya Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, berkatilah kota kami, berkatilah kesejahteraan kota kami ini ya Tuhan. Sehingga melaluinya Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi pengurus Oikumene ini ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, yang ambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pengurus-pengurus yang lain, yang tidak dapat hadir Tuhan, berkati mereka, jangkau mereka Tuhan, hiburkan hati mereka, sehingga melalui yayasan Oikumene ini ya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di negara kami ini, khususnya di kota Surakarta ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, sebab kami akhirnya percaya, kuasa-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah ya Tuhan, menolong anak-anak-Mu, kami penuh iman dan percaya, merenahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akhirnya percaya Tuhan menolong kami. Demi dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tidak terasa kita akan sampai di penghujung Persekutuan Oikumene Surakarta. Dimanapun kita berada, lawatan dan berkat Tuhan pasti selalu ada. Kita yang sedang dalam pemulihan, Tuhan pasti menopangnya. Kita akan masuk di dalam lagu penutup dengan judul pujian, Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ibu bapak yang ada di rumah. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan buat hidup dan kehidupan kita. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dimanapun berada, berkat Tuhan akan ada, mengalir dan terus mengalir dalam kehidupan ibu bapa saudara. Mari bersama-sama kita angkat hati kita dan mengarahkan kepadanya untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara berbahagia dimanapun berada, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir, jaga jarak, kurangi mobilitas, kalau nggak perlu nggak usah keluar, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.